Keren, keren, keren. Bismillahirrahmanirrahim. Pak, kesempatannya untuk kita silakan Pak. Terima kasih Pak Menpora, Pak Kapolri yang kami hormati, Ibu Gubernur, hadirin sekalian berbahagia. Astagfirullahaladzim. Hadirin sekalian yang berbahagia, yang dekat sama bos judi nih ya. Menurut Biorka, pantas saja. Itu tadi ngomong innalillahi, ini ya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Coba kita dengar Pak Iwan ini ngomongnya gimana. Ya. Saudara kita Bapak Iwan. Oh kan Bapak Iwan buat kontrol. Ini Pak Dokter, Pak Dokter di sini iya, luar betul biasa. Pak Iwan ya dokter sama bos. Lengkap dengan mobil. Maka tanyalah pada sang tokoh besar Islam. Saya nggak akan nulis namanya karena FB sensitif. Apa yang diperlakukan mereka berdua terhadap dirinya. Gua yang nyebut. Tokoh besar Islam itu adalah Habib Muhammad Rizik bin Hussein bin Syihab. Semoga beliau umur panjang sehat afiat. Efek mubahala ini. Bismillahirrahmanirrahim guys. Sekarang ada babe rolen. Babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya. Ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, nih gue dulu yang nyoba nih. Nih dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. No. Tahu kerannya di depan nih, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah segini. Cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim, amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gue Babe Aldo, YouTube receh yang tetap santuy, tetap sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa alihi. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, konten kita kali ini adalah tentang Ketua Umum PSSI yang di konferensi pers itu ada ucapannya yang luar biasa guys. Ini sampai di tweet ya. Kita akan coba sedikit mengulik data tentang beliau gitu ya, bukan mengulik data pribadi atau gimana, nggak perlu dah. Kita bisa menilai dah di sini ya. Di sini ada berita begini guys. Berbahagia gundulmu, dikata King Purwa ini ya. Bila ada sedikit rasa malu, sudah selayaknya Ketum PSSI harus menyatakan mundur dengan kesatria. Kecuali nggak tahu malu dan nggak tahu diri. Yang setuju Iwan Bule atau di tag itu ya @iriawan84, Ketum PSSI mundur, kasih persetujuan dengan retweet.
Videonya gimana sih guys? Nih videonya guys. Ya ini waktu konferensi pers. Keren juga sih. Keren. Bismillahirrahmanirrahim. Kesempatannya untuk kita silakan Pak Saud. Terima kasih Pak Menpora, Pak Kapolri yang kami hormati, Ibu Gubernur, hadirin sekalian berbahagia. Astagfirullahaladzim. Hadirin sekalian yang berbahagia. Itu waktu beliau ya Allah. Itu waktu beliau konferensi pers itu sudah malamnya atau langsung atau besoknya itu udah berapa korban ya? Waktu konferensi pers. Berbahagia. Satu korban aja enggak bahagia kita, Pak. Satu korban aja enggak bahagia kita nih. Ini berapa ratus korban? Coba ulangilah. Berbahagia. Pak Kapolri yang kami hormati, Ibu Gubernur, hadirin sekalian berbahagia. Kami dari Federasi mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un atas jatuhnya korban. Gila Pak. Ya pantas aja Pak dibilang berbahagia gundul Bu. Jadi akhirnya gue pengen tahu. Gue baru tahu nih sebenarnya. Ya ketua PSSI ini siapa? Ternyata Bjorka juga menyasar ketua PSSI loh. Si Bjorka ini juga menyasar ketua PSSI. Gue nggak tahu siapa Bjorka dan nggak peduli siapa Bjorka. Bahkan gue mencurigai Bjorka juga orang dalam kayaknya. Kayak gitu. Dalam mana Be? Dalam rumahnya. Hah? Ini kita lihat ada berita seperti ini. Data pribadi Ketum PSSI Iwan Bule dibocorkan Bjorka turut singgung bos judi. Wah. Ya, turut singgung bos judi ini nih beliaunya ini. Ini dari berita, gue lihat dulu guys. Suara.com. Ini tanggal 13 September 2022. Kita baca dulu ya guys ya, yang dekat sama bos judi ini ya. Menurut Bjorka, pantas saja. Itu tadi ngomong innalillahi, ini ya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Coba kita dengar Pak Iwan ini ngomongnya gimana. Pak Kapolri yang kami hormati, Ibu Gubernur, hadirin sekalian berbahagia. Kami dari Federasi mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un atas jatuhnya korban. Nah, tuh lu dengar sendiri, lu yang nilai sendiri, gua bukan guru ngaji, ya. Ya. Jadi dekat sama bos judi. Menurut Bjorka. Taruh. Kita baca dulu ya. Hacker Bjorka kembali membocorkan data pribadi sosok penting di Indonesia. Kali ini Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan atau Iwan Bule menjadi sasarannya. Data pribadi Muhammad Iryawan alias Iwan Bule bocor dan diunggah oleh Bjorka melalui Telegram. Dia menjabarkan mulai nomor handphone, nomor induk kependudukan, agama, nama ibu dan ayah, alamat hingga status vaksin COVID-19. Menariknya dalam unggahan di grup Telegram, Bjorka menyinggung hubungan Muhammad Iryawan alias Iwan Bule dengan bos judi. Selamat pagi Tuan, bagaimana rasanya berteman dekat dengan bos judi, tulis Bjorka. Ya, dekat sama bos judi. Oh, kata Bjorka lo Pak, kata Bjorka, bukan kata gue bacain doang. Yang dekat sama bos judi, Sambo itu dekat sama bos judi enggak ya? Ya Allah, belum diketahui siapa bos judi yang dimaksud Bjorka, apakah berhubungan dengan kasus Ferdi Sambo atau tidak. Namun sebagaimana diketahui saat aktif menjabat, Iwan Bule pernah menduduki posisi penting di Kepolisian Republik Indonesia, Polri. Iya. Akun Twitter diduga milik Bjorka, @BjorkaNation pada Selasa 13 September 2022 juga menyapa Iwan Bule selepas bocornya data pribadi sang Ketua Umum PSSI itu. Ya. Sebagaimana diketahui, akun Bjorka sebelumnya telah dinonaktifkan oleh Twitter menyusul aksinya membocorkan data pribadi Menkominfo Johnny G. Plate
Banyak juga akun palsu yang mengataskan namanya. Dalam unggahan akun Bjorka Nation menyapa Iwan Bule dengan menyinggung bos judi yang membuat spekulasi warganet kian liar. Good morning sir, @Iriawan84. How does it feel to be close friend with gambling bosses? Selamat pagi Pak Iriawan, bagaimana rasanya berteman dekat dengan bos-bos judi? Tulis Bjorka Nation. 13 September 2022. Wah, iya. Berteman dengan bos judi. Masa berteman dengan bos judi? Hingga kini pihak PSSI belum memberikan tanggapan atas bocornya data pribadi Muhammad Iriawan alias Iwan Bule. Suara.com berusaha menghubungi langsung Ketua PSSI Muhammad Iriawan melalui pesan singkat, tetapi yang bersangkutan untuk sementara belum membalas. Bos judi. Bos judi. Bener nggak dekat sama bos judi? Bos judi itu pasti tajir dong ya? Iya dong, bos judi itu pasti tajir lah. Masa nggak tajir bos judi? Nah, kalian masih ingat nggak gue pernah upload? Ini beliau apa bukan gitu? Kalian nilai ya guys. Bos judi itu tajir ya? Dulu itu ada pernah beredar video begini guys. Dan pernah gue upload loh ini. Nih videonya nih. Izin. Nah, ini ada polisi masuk rumahnya orang tajir. Apakah ini bos judi? Nggak tahu gue. Apakah ini Pak Iriawan? Mirip kayaknya ya. Udah, jangan. Apa. Nah itu disemprot. Ya. Mirip nggak sih guys? Ya kalau dari matanya mirip ya. Iya. Serius? Menurut kalian mirip nggak sih? Mirip atau beliau? Wallahu alam ya. Kita lanjutin. Ini di rumahnya bos gue guys. Video semua. Udah. Video semuanya. Wah, jadi dekat lah. Mbak awas dulu. Maaf. Bagian udah baru berapa orang? Iya guys. Wow, tajir ya. Ini lagi rame. Tajir melintir guys. Cucu semua. Itu semua. Saya barusan di Wapres. Iya. Diambil juga. Iya. Enggak apa-apa. Belum keluar hasilnya. Kamis Pak. Udah, video itu bikin. Iya. Udah. Nggak pakai keterangan ngomong dong. Pakai keterangan dong. Bagaimana pakai keterangan Ini lagi proses pemeriksaan corona untuk seluruh keluarga besar JHL Ya. Kebenaran. Ya. Saudara kita Bapak Iwan Oh kan Bapak mampir Iwan? buat kontrol. Ini Pak Dokter di video iya, luar betul biasa. Pak Iwan ya dokter sama bos. Lengkap dengan mobil ronsennya. Oke, saya bawa ke Dengan mobil. ronsennya ya, ini di sini cek jantung, ambil darah semuanya buat cek. Sama corona. mobilnya orang Jadi tajir sipop. lah. Iya. Oke, ya. Semoga semuanya sehat. Semoga semuanya sehat. Iya Pak. Iya. Aduh. Bisa jadi benar Bjorka ya. Iya, gimana rasanya deket sama bos-bos gitu ya Pak? Gua nggak bilang bos judi ya, bos-bos lah. Bos lah itu mobilnya segitu banyaknya cakep-cakep. Pantas aja ya Pak waktu konferensi pers bilang berbahagia. Ayolah kita, aduh, begini. Kita lihat apa komentar netizen di Twitter ya guys. Kita bahas Twitternya nih guys. Ya, kita udah nyampe di Twitter guys. Ya, ini yang tadi berbahagia gundulmu bila ada sedikit rasa malu sudah selayaknya ketum PSSI harus menyatakan mundur dengan kesatria. Kecuali nggak tahu malu dan nggak tahu diri. Ya, dekat dengan bos-bos dia nih. Nggak tahu itu bos judi apa enggak ya. Dan itu tadi siapa namanya? Nyebut takut salah nama gue. JL atau gimana? Ya inisialnya kalau nggak salah JL itu. Ya, JL bosnya itu. Kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah berarti benar be. Itu kan ungkapan guys. Oke kita lihat baca komentar netizen ya guys. Mundur dengan legowo adalah jiwa kesatria. Iyalah mundur mestinya.
baiknya tahu diri. Semua jajarannya harus mundur dan dipidanakan. Iyalah, gimana? Ya Allah. Iyalah, tanggung jawab lah. Ngapain di dalam stadion itu pakai gas air mata itu? Komunikasinya aja kacau, mana ada publik yang atau yang menonton bahagia. Makanya, itulah berbahagia itu. Kok bisa dalam keadaan begini nih mengucapkan yang berbahagia? Pasti banyak hantunya. FS gagal jadi Kapolri, MI bakal gagal jadi Gubernur Jabar. Akan tiba saatnya memanen apa yang mereka tanam. Nah, ya ingat katanya umi gua jadinya. Mudah-mudahan umi gua umur panjang sehat afiat. Nah, kata umi nih. Nah, yang kau rasa sekarang itu yang kau tanam dulu. Perhatikan yang kau tanam sekarang itu yang kau mau rasa nanti. Nah, berbahagia botakmu. Dah, kenapa jadi botak? Emang punya kemaluan. Nah itu, rasa malu ini nah. Ya Allah. Inna lillahi, astaga sampai ratusan jiwa korbannya. Update terkini, jumlah korban meninggal dunia tragedi Stadion Kanjuruhan, Malang. Plus minus 219 orang. Jika meninggalnya satu polisi mampu membuat gaduh satu republik, maka angka 200 plus nyawa ini lebih wajib diusut tuntas. Usut siapa provokatornya dan kenapa begitu membabi butanya gas air mata. Ya, usutlah. Nah ini bergabung semua itu. Keluarga Brigadir J, keluarga KM 50, keluarga 200 Kanjuruhan. Bergabung dah. Bukan cuma sekedar mundur, tapi sebagai penanggung jawab persepak bola tertinggi harus dipidanakan. Terlalu enak kalau sekedar mundur setelah ratusan jiwa melayang. Jiwa yang melayang jauh lebih berharga dari mereka yang harus bertanggung jawab. Iya. Siapa hadirin yang berbahagia di tengah kedukaan? Bangsa T. Itu ya. Tragedi ini kemarin sudah, tapi nggak apa-apa dibaca lagi ya. Tragedi sepak bola di Kanjuruhan Malang, Jawa Timur muncul sebagai menjadi trending topik untuk memberikan peringatan atas buruknya tata kelola negeri ini. Iya. Korban yang berjatuhan karena tindak kekerasan fisik dan tembakan gas air mata. Apa yang biasanya dilakukan pengelola di negeri ini selain akronim bejat, alias blaming, excuse, justify, arogan, dan denial. Hal ini ditandai dengan saling sanggah antar pejabat negeri ini. Ada yang mengakui sudah sesuai prosedur pengamanan, ada yang berharap FIFA tidak memberikan sanksi ke PSSI. Lebih ironisnya, ketua PSSI yang seharusnya diperiksa malah menjadi ketua tim investigasi tragedi ini. Kita akan melihat di sosmed banyaknya pejabat yang berburu kambing hitam. Tanggung jawab adalah barang langka. Jurus lama pun akan dikeluarkan pejabat negeri ini. Sibuk menyalahkan antar instansi. Bahkan acap kali menyalahkan para penonton di Stadion Kanjuruhan sehingga merasa aman dari segala sesuatu yang berjalan jalan aja. Dan mereka akan menggunakan netizen yang bisa itu juga ya, dikasih fulus. Untuk apa? Ya gitu. Narasi opininya pasti sudah mau 200 lebih pasti. Nanti kita angkat juga tuh. Ada tuh yang masih bernarasi-narasi. Narasinya itu waduh ngeselin pokoknya. So iye. Bos, gue ini juga pernah jadi bonek dulu di Surabaya gue. Tapi bonek itu memang musuhan sama Arema. Tapi nggak pernah separah ini gitu. Nggak pernah. Apa ini? Dan di situ nggak ada bonek. Di stadion itu nggak ada bonek. Dan ada yang bilang bahwasanya supporter Arema itu masuk ke lapangan karena marah mau rusuh. Apa pelukan sama pemain? Nggak rusuh, pelukan sama pemain. Pelukan. Dan kalaupun rusuh, nggak perlu pakai gas air mata. Palamu berbahagia. Semua orang lagi berduka, woi, tak ada otak. Nah, iya, kok bisa dia bilang berbahagia itu? Kalimat pembuka saja sudah salah. Tragedi ini, bos, bukan kawinan. Nah, tapi kan dia tadi lu lihat kan videonya dia tadi itu. Ya Pak Iwan. Oh, jelas itu nyebut Pak Iwan. Gua kira cuman mirip, guys. Pak Iwan, ya dekatnya sama bos-bos sayang. Duh, saya kesenggol nih. Mundur lu, Gunawan.
Gundul Menawan. Pak Jokowi, suruh mundur tuh ketua PSSI. Semua berduka kok malah sambutan yang berbahagia. Iya, gimana? Memang harus mundur. Kalau emang punya urat malu. Perlu diusut tuntas atas tewasnya. Plus minus 125 supporter. 200 lebih sekarang kakak. Nah ini nih kejadian di sana nih. Ini nggak ada suaranya karena dikasih lagu ya guys. Ya. Karena dikasih lagu nih. Ya Allah itu ada yang pingsan. Nah, yang begini. Nah ya Allah ditutup pintunya. Ini berbahagia mananya Pak? Ini video kapan? Itu ada balita juga di video. Saya yakin saat kejadian ini dok, pintu keluar memang diberitakan terkunci. Itu ada balita juga di video waktu kejadian. Nah, waktu kejadian lah. Nah ini sudah hati Deyang. Ketua Umum PSSI yang mantan Kapolda Metro itu tak lepas dari pergiannya sang tokoh besar ke Arab Saudi saat ia menjabat sebagai Kapolda Metro karena fitnah jet mesum. Lihat track record lainnya selama menjadi bos coklat. Saat sang tokoh terpersekusi dengan kasus fitnah itu, Kapolda Jatim yang sekarang di tahun 2017 itu menjabat di Reskrimum Polda Metro. Maka tanyalah kepada sang tokoh besar Islam. Saya nggak akan nulis namanya karena FB sensitif. Apa yang diperlakukan mereka terhadap dirinya? Sekarang rakyat harus bertanya, apa tanggung jawab mereka berdua sebagai Ketua PSSI dan Kapolda Jatim terhadap hilangnya ratusan nyawa di Malang kemarin? Nah, bener ya. Mau bilang cocokologi efek mubahala, entar dibilang cocokologi. Nah, Ketum PSSI yang mantan Kapolda Metro itu tak lepas dari perginya sang tokoh besar ke Arab Saudi, sang tokoh besar Habib Rizik ya. Ia menjabat sebagai Kapolda Metro. Ya. Nah, itu ada berita nanti yang kita angkat lagi ya. Oke. Aduh. Jadi ini ya. Saat sang tokoh terpersekusi dengan kasus fitnah itu, Kapolda Jatim yang sekarang di tahun 2017 itu menjabat di Reskrimum Polda Metro. Maka tanyalah pada sang tokoh besar Islam. Saya nggak akan nulis namanya karena FB sensitif. Apa yang diperlakukan mereka berdua terhadap dirinya? Gua yang nyebut. Tokoh besar Islam itu adalah Habib Muhammad Rizik bin Hussein bin Syihab. Semoga beliau umur panjang sehat afiat. Efek mubahala ini. Kami yakinnya begitu sih. Sekarang rakyat harus bertanya apa tanggung jawab mereka berdua sebagai Ketua PSSI dan Kapolda Jatim terhadap hilangnya ratusan nyawa di Malang kemarin. Jangan bersilat lidah atau merekayasa peristiwa. Sudahlah, mundur kalian berdua. Bukan cuma mundur. Tanggung jawab lah. Kalau dia di Jepang dan di Korsel sudah dipecat dari kemarin. Mundur dari Ketua PSSI dan personilnya seluruhnya karena ini menyangkut nyawa banyak manusia, melanggar human right PBB. Setuju Iwan mulai mundur. Bukan cuma ketuanya tapi PSSI harus dihukum berat. Vivak.com biar nggak ada lagi tragedi kayak begini. Mundur woi, kali punya malu. Mending Haji Bolot yang pidato, hadirin yang berbahaya, Bapak dua, Ibu dua yang saya hormati. Iya, Haji Bolot begitu. Bapak dua, Ibu dua. Aduh. Kursi empuk Ketua PSSI sedang bahasa kuyup. Digandoli sampai mati mas. Nggak bakalan tahu malu apalagi mundur. Ngapa Ketua PSSI yang disalahkan? Mau salahkan supporter, kan goblok. Emang goblok ada orang-orang yang begini nih kayak Firdaus nih. Emang goblok. Ini goblok ini. Jangan kayak anak kecil kalah nangis, kasihan. Kan goblok. Penanganan blok. Gemes gue. Aduh. Minta maaf gue ya. Memang goblok sih ya. Goblok itu bukan caci maki, Jo. Goblok itu bodoh. Bodoh itu jahil. Udahlah. Gemes gue.
Nyawa rakyat harusnya ditangani dengan pantas. Banyak pejabat terkait tidak punya iba rasa malu. Harusnya mereka sadar dengan tugas dan tanggung jawab mereka. Iyalah. Udah guys, nggak usah lama-lama ya komentar netizen. Nanti ada lagi tuh yang kayak tadi tuh, yang kalau ngomong kena-kena gitu, nggak mikir, nggak ada otak itu. Nah, kembali ke Pak Iwan Bule tadi ya. Ternyata Bjorka sudah membocorkan data dan katanya dekat dengan bos judi, katanya Bjorka loh. Terus ada video dia apa namanya? Tadi datang ke rumahnya bos besar ya, ada Rolls Royce, mobilnya semua ada. Memang ya. Dan dia yang paling menyedihkan adalah bukannya mundur, tapi dia waktu konferensi pers dia mengatakan hadirin yang berbahagia. Dah gitu aja ya guys. Gitu aja sayang ya. Maafin gue kalau ada salah. Pak Iwan Bule. Dan paling utama, minta maaf, bentar. Ternyata Pak Iwan Bule pernah jadi Kapolda Metro ya, yang mengusut kasus Habib Rizik ya. Bareng sama Kapolda Jawa Timur sekarang ya, Pak Niko ya. Apakah ini efek mubahalah? Masih di dunia ini Pak, belum sampai di akhirat. Saran gue datengin deh sang imam, minta maaf. Mumpung masih di dunia, kalau udah sampai di akhirat bahaya Pak. Udah ya, gitu aja guys ya. Maafin gue ya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata ini bukan cocokologi, mubahalah efek kayaknya ya. Kami mengimani itu. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini nggak usah lama-lama buat seluruh rakyat Indonesia. Alhamdulillah Majelis Penderitaan Rakyat dengan kekuatan yang ada sekarang sudah sampai di sidang PT UN, dan kita masih banyak yang akan kita gugat lagi tentang masalah mandatori vaksin. Jujur aja kami kesulitan untuk dana untuk operasional ya. Dengan segala kerendahan hati kami mengajak semua rakyat Indonesia yang mau, sekali lagi yang mau, gak ada paksaan untuk yang tidak mau. Ini ada meme-nya atau flyernya atau apa namanya, lu catet deh, ayo sama-sama kita berjuang untuk stop mandatori vaksin. Dah gitu aja, gua tunggu partisipasi kalian semuanya. Gua nggak mau meminta pada lembaga tertentu, gua nggak mau minta pada partai tertentu, karena ini perjuangan untuk rakyat Indonesia. Gua nggak berafiliasi dengan kelompok tertentu, gua nggak berafiliasi dengan partai tertentu, karena gua rakyat Indonesia yang untuk rakyat Indonesia. Kapan lagi kita berjuang dari rakyat untuk rakyat demi rakyat? Merdeka, Allahu Akbar.